Baik, di sini saya Vina Widyaningtyas dengan NIM 1906211000137 akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip keterampilan membaca. Yang pertama, membaca adalah tindakan kompleks dengan banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Prinsip kedua, membaca merupakan proses interpretasi terhadap makna dari simbol-simbol yang tertulis. Prinsip ketiga, membaca melibatkan kegiatan mengkonstruksi makna dari passage makna dari bagian yang tertulis. Prinsip keempat, tidak ada satu cara yang paling tepat untuk mengajarkan membaca. Prinsip kelima, belajar membaca merupakan proses yang berkelanjutan. Prinsip keenam, siswa harus diajari pengenalan kata yang memungkinkan mereka dapat mengenali pelafalan dan makna kata-kata sulit secara independen. Prinsip ketujuh, guru harus mendiagnosis kemampuan membaca siswa dan menggunakan hasil diagnosis tersebut sebagai dasar untuk merencanakan pengajaran. Prinsip ke-8, membaca dan keterampilan berbahasa lainnya yang sangat berkaitan. Prinsip ke-9, membaca merupakan bagian integral dari semua area isi pengajaran dalam program pendidikan. Prinsip ke-10, siswa perlu untuk mengetahui mengapa membaca itu sangat penting. Prinsip ke-11, kesenangan membaca harus dianggap sebagai hal yang sangat penting. Prinsip ke-12, kesiapan membaca harus dipertimbangkan dalam semua level pembelajaran. Prinsip ke-13, membaca harus diajarkan melalui cara yang mengarahkan siswa untuk mengalami kesuksesan. Prinsip ke-14, pentingnya dorongan untuk mengarahkan dan memantau diri dalam proses membaca. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindiani, NIM 1906211000113. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu sumber belajar dan media materi ajar keterampilan membaca. Nah, sumber belajar itu sendiri adalah sesuatu yang dapat mengandung pesan atau disajikan melalui penggunaan alat ataupun oleh dirinya sendiri. Dapat pula merupakan suatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan di dalam bahan pembelajaran yang akan diberikan. Sumber belajar ini juga dapat berarti segala sesuatu baik yang sengaja dirancang maupun yang telah tersedia. Nah, dalam mengembangkan kebiasaan membaca siswa perlu adanya sarana atau prasarana untuk memotivasi. Salah satu sarana atau prasarana itu adalah sumber belajar. Sumber belajar sendiri adalah segala daya yang dapat dimanfaatkan guna memberikan kemudahan seseorang dalam belajarnya. Terdapat komponen-komponen utama di dalam sumber belajar. Yang pertama, adanya pesan yang merupakan pelajaran atau informasi yang diteruskan oleh komponen lain. Yang kedua, adanya komponen orang, di mana manusia sebagai penyimpan, pengolah, dan penyaji pesan. Dan yang ketiga, ada komponen alat, sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan di dalam bahan ajar. Nah, yang terakhir ada komponen teknik produser, di mana komponen ini merupakan aduan yang disiapkan untuk menggunakan bahan, peralatan, orang, dan lingkungan untuk menyampaikan pesan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang media materi ajar dalam keterampilan membaca. Dalam konteks pembelajaran membaca, media dapat diartikan sebagai alat bantu untuk mendapatkan pesan yang terdapat atau yang terkandung dalam bacaan agar lebih mudah dipahami, khususnya bagi para siswa. Media pembelajaran membaca pada dasarnya merupakan alat bantu yang dapat mempermudah pembelajaran. Dalam pembelajaran membaca, media pembelajaran dapat berupa grafik, tabel, peta, diagram, bagian, dan alat-alat bantu visual lainnya. Baik, perkenalkan, nama saya Ramadhani, NIM 129. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah menggunakan media pembelajaran membaca. Ada 3 jenis. Yang pertama itu baca judulnya. Langkah pertama ini merupakan langkah penting. Resapkan isi judul grafik,
tabel, diagram, atau peta yang Anda hadapi itu karena judul ini memberikan ringkasan yang padat tentang informasi yang akan disampaikan. Yang kedua, baca informasi yang ada di atas, di bawah, atau di isinya. Informasi yang ada merupakan contoh kunci penjelasan tentang materi yang disajikan. Yang ketiga, jelaskan pertanyaan tentang tujuan grafik, tabel, bagian, atau peta tersebut. Kita dapat mengetahui tujuan grafik, tabel, bagian, atau peta dengan mengubah judul itu menjadi pertanyaan. Baca grafik, tabel, dan bagian itu. Sementara membacanya harus menyeluruh. Tetaplah ingat akan maksud dan tujuannya. Dan ingat, dapatkan keterangannya dalam informasi yang disajikan di sana. Fungsi media pembelajaran membaca. Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh para peserta didik. Pengalaman tiap peserta didik itu berbeda-beda, tergantung dari faktor yang menentukan. Dari kekayaan pengalaman anak itu tersendiri, seperti ketersediaan buku, kesempatan melancong, dan lain sebagainya. Itu saja dari saya. Mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya, Elivia Prada Maulida MZ, NIM 19061100136. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai tugas materi ajar keterampilan membaca. Tugas materi ajar keterampilan membaca pada MIPA lebih menekankan kepada pemahaman literal dan pemahaman reorganisasi. Pemahaman literal dimaksudkan untuk memahami isi bacaan seperti yang terdapat pada kata, kalimat, dan paragraf dalam bacaan. Pemahaman literal menuntut kemampuan ingatan tentang hal-hal yang terdapat dalam teks bacaan. Pemahaman literal merupakan pemahaman bacaan secara tersurat. Pemahaman reorganisasi merupakan tingkat kemampuan dalam memahami bacaan dan mampu menjabarkan informasi yang ada dalam bacaan, maupun membuat kesimpulan berdasarkan data yang ada. Artinya, pelajar BIPA mampu menjawab soal pertanyaan yang membutuhkan penjabaran berdasarkan pemahaman penjawab terhadap bacaan yang tersedia dan mampu menjawab berdasarkan data-data yang tersedia. Lalu, diambil kesimpulan untuk menghasilkan jawaban yang tepat. Sehingga dengan begitu dapat mengembangkan aspek kognitif pelajar BIPA dalam pembelajaran keterampilan membaca. Baik, saya Lilis Kansmiati, NIM 126. Di sini saya akan menjelaskan tentang latihan materi ajar keterampilan membaca. Dalam penilaian pelajaran, bentuk soal memiliki berbagai bentuk sesuai dengan kebutuhan penilaian. Bentuk soal penilaian itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu soal subjektif dan soal objektif. Kalau soal subjektif yaitu memiliki bentuk soal uraian yang pada dasarnya menguraikan, menjelaskan, mendiskusikan, memberikan alasan, menjawab. Ragam soal subjektif yaitu ada 1. Soal uraian. Sedangkan soal objektif memiliki berbagai ragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat kesulitan dalam pengerjaannya. Bentuk soal objektif beragam yaitu soal jawaban singkat, benar salah, dan pilihan ganda. Namun, Sudaryono dalam bahasan pengembangan tesis sebagai alat evaluasi memasukkan soal isian dalam bentuk soal objektif. Soal keterampilan membaca disusun dengan urutan bacaan yang disajikan dalam berbagai bentuk sesuai kebutuhan materi yang diajarkan. Setelah itu, disusul pertanyaan yang disajikan dalam beragam bentuk yang relevan sesuai bacaan pada setiap materi. Relevansi menunjukkan adanya hubungan materi pembelajaran dalam kebutuhan pelajar. Materi dianggap baik apabila materi memberikan contoh, tes, dan latihan yang langsung berhubungan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Baik, terima kasih. Nama saya Muhammad Fikri Ramadhani dengan NIM 142. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka materi ajar keterampilan membaca. Untuk membuat kerangka materi ajar keterampilan membaca, ini ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu seleksi materi. Untuk penyeleksian materi,
ini yaitu maksudnya adalah melakukan pemilihan materi yang relevan dengan materi ajar yang akan diajarkan oleh guru. Seperti di sini contohnya ada seperti materi harus relevan dengan kondisi, dan yang kedua yaitu materi harus menunjang motivasi. Yang kedua yaitu ada gradiasi. Gradiasi merupakan penyusunan materi tahap demi tahap, karena hal ini tidak memungkinkan untuk seorang guru untuk menyampaikan semua materi sekaligus. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada repetis. Repetis yaitu mengulang-ulang materi agar bisa terbiasa dalam konteks hal keterampilan membaca. Hal ini dikarenakan jika materi hanya diulang satu kali, itu bisa mengakibatkan dari peserta didik menjadi lupa.